Oke, halo guys, kembali lagi di Tongkrongan Film. Kali ini saya akan membahas film Forrest Gump yang diperankan oleh Tom Hanks yang pertama kali dirilis pada 16 Juli 1994 di Amerika Serikat. Meskipun sudah dirilis lebih dari 2 dekade lalu, film ini pun masih tetap menarik untuk ditonton kembali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke ceritanya. Cerita bermula saat Forrest Gump masih kecil. Ia dan ibunya berada di sebuah klinik dokter untuk memperbaiki posisi tulang di tubuh Forrest. Dan ia pun tinggal hanya bersama ibunya, mengelola sebuah rumah penginapan sebagai mata pencariannya saat ini. Dan pada suatu hari, ibunya mendaftarkan Forrest ke sekolah. Namun kepala sekolah tersebut menolaknya karena IQ Forrest di bawah rata-rata. Namun ibunya terus membujuk kepala sekolah tersebut dengan cara apapun, sampai mengundangnya ke rumahnya. Menarik. Lanjut. Dan pada suatu hari saat ibunya menyiapkan makanan untuk para penginap, ibunya pun mencari Forrest ke setiap kamar. Dan ibunya pun menemukannya bersama pria yang tidak asing. Ternyata pria muda itu adalah Elvis Presley yang memiliki julukan si Raja Rock and Roll. Ternyata Elvis mendapat inspirasi untuk gerakan panggungnya yang khas dari Forrest yang memakai penyangga kaki, walaupun hanya cerita fiktif. Cerita pun berlanjut di saat Forrest pertama kali sekolah. Ia pun mendapat teman yang bernama Jenny, dan kelak sampai dewasa pun akan menjadi teman yang baik. Namun, teman-teman lainnya menganggapnya aneh dan kerap membulinya. Suatu hari, saat pulang sekolah, Forrest mendapatkan bulian dari teman-temannya dengan melemparinya dengan batu, dan Jenny pun menyuruhnya untuk berlari. Run, Forrest! Run away! Hurry! Dan Forrest pun berlari sekencang-kencangnya, sehingga ia tidak sadar alat yang di kakinya hancur. Kejadian yang sama berulang ketika Forrest dan Jenny menjadi anak SMA. Forrest melarikan diri dari teman-teman yang membulinya. Kali ini teman-temannya mengejar menggunakan mobil, tetapi Forrest tetap jauh meninggalkan mereka hanya dengan berlari. Forrest pun tidak memedulikan hal lainnya ketika ia berlari. Ia pun melatih sebuah malah mendapat beasiswa football Universitas Alabama dan menjadi pemain terbaik di All-American Football. Prestasi itu membuat Forrest bertemu dengan Presiden John F. Kennedy di Gedung Putih dalam sebuah siaran langsung televisi. Bahkan Forrest kembali tampil di televisi tanpa ia menyadarinya saat Gubernur George Wallace memulai program untuk menyatukan ras kulit hitam dan kulit putih. Setelah lulus kuliah pada tahun 1966, Forrest bergabung dengan Angkatan Darat AS. Di situ, ia berteman dengan prajurit berkulit hitam bernama Benjamin Buford Blue atau biasa dipanggil Baba. Baba sendiri adalah anak dari seorang pembisnis udang dan selalu bercerita tentang udang dan mengajak Forrest ke bisnis udangnya setelah misi militer selesai. Dan suatu malam saat Forrest akan tidur, ia diberi suatu majalah porno oleh temannya. Ia pun melihat majalah porno tersebut dan kaget melihat Jenny ada dalam majalah porno tersebut. Keesokan harinya, Forrest pun datang ke tempat Jenny. Saat Forrest sampai ke tempat Jenny, ia pun melihat Jenny sedang bernyanyi tanpa busana sehelai pun. Saat itu juga, Forrest pun langsung membawa Jenny pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, Forrest pun berpamitan untuk pergi ke Vietnam. Singkat cerita, Forrest pun diberangkatkan menuju Vietnam. Kemudian Forrest dan Baba masuk ke dalam divisi Infanteri 9 dan bertugas dalam berbagai misi. Disitulah ia dipimpin oleh seorang letnan yang bernama Letnan Dan Taylor. Cleveland. He was from Detroit. Saat itu, pemimpinnya yang bernama Letnan Dan Taylor menyuruhnya untuk berlari. I ran and ran, just like Jenny told me to. I ran so far and so fast. Namun, Forrest tetap kembali untuk menyelamatkan beberapa rekannya. Dan sayangnya, Baba gugur dan Letnan harus kehilangan kedua kakinya karena mengalami luka yang sangat parah.
Atas jasanya sebagai prajurit, Forrest mendapatkan penghargaan medali kehormatan dari Presiden Lyndon B. Johnson dan menyerahkan medali tersebut secara langsung kepadanya. Dalam sebuah demonstrasi anti-perang, Forrest bertemu kembali dengan Jenny yang kini menjalani hidup sebagai kaum Happiness. Namun, pertemuan tersebut berlangsung singkat karena Jenny meninggalkan Forrest untuk pergi bersama komunitasnya. Sebagai veteran perang, Forrest kemudian berkenalan dan mempelajari permainan tenis meja. Tanpa terduga, Forrest menjadi sangat ahli dalam tenis meja, sehingga mendapat kesempatan untuk bersaing dengan tim nasional Cina. Bahkan karena sederetan prestasinya itu, Forrest sempat menghadiri sebuah acara TV bersama legenda The Beatles John Lennon dalam acara The Dick Cavett Show. Kemudian, Forrest tanpa sengaja bertemu dengan Letnan, dan yang kini memiliki pandangan pesimis tentang hidup dan negaranya. Mereka sempat menghabiskan malam tahun baru bersama-sama. Karena perang telah selesai, Forrest mendapatkan pembebasan tugas dari militer. Lalu, ia pulang dan bertemu kembali dengan ibunya di Greenbow, Alabama. Ternyata selama ini sebuah perusahaan telah menjadikan Forrest sebagai endorsement atau ikon. Hal itu membuat Forrest mendapatkan penghasilan sebesar 25.000 US dollar. Forrest kemudian mengunjungi keluarga Baba dan berniat memenuhi janji kepada sahabatnya itu untuk menjalankan bisnis gudang. Maka, Forrest menggunakan sebagian penghasilannya untuk membeli sebuah kapal dan memulai profesi sebagai nelayan udang. Dan Forrest menamai kapal tersebut dengan nama Jenny. Ternyata Letnan dan kemudian datang dan membantu Forrest melalui usahanya itu. Masa pelayaran, mereka menangkap udang. Forrest dan Letnan dan harus berhadapan dengan badai terbesar pada masa itu, yang disebut Carmen Hurricane. Was mad. Time for a showdown! You and me! I'm right here! Come and get me! Hurricane Carmen came through here yesterday, destroying nearly Kapal everything. Forrest dan Letnan dan menjadi satu-satunya yang melewati badai tersebut. Dan mereka mendapat banyak sekali udang karenanya. Sehingga memulai mendirikan sebuah perusahaan bernama Baba Gum Shrimp Company. Pengalaman bersama Forrest membuat Letnan dan mendapatkan pencerahan dan bersyukur Forrest telah menyelamatkannya dalam perang. Forrest harus segera pulang ke Alabama karena mendapatkan kabar bahwa ibunya sedang sakit. Suatu hari, Forrest mendapatkan surat yang berorientasi pada sebuah perusahaan yang kini kita kenal sebagai Apple. Setelah menjadi jutawan, Forrest tidak melupakan Baba. Ia pun memberikan setengah penghasilannya kepada keluarga Baba, sehingga mereka bisa menjalani hidup layak dan berkecukupan. Forrest pun tinggal dan merawat ibunya, sehingga sang ibu pun meninggal karena kanker. Lalu, tanpa diduga, Jenny mendatangi Forrest setelah menjalani rehabilitas narkoba. Dan mereka pun hidup bersama selama beberapa waktu dan saling menyatakan cintanya. Namun, entah mengapa, Jenny memutuskan untuk pergi meninggalkan Forrest lagi. Forrest yang patah hati dan tidak tahu harus bagaimanapun memutuskan untuk berlari. Dan ia pun terus berlari, melintasi berbagai tempat dan tidak menyadari hal itu. Itu membuatnya semakin terkenal tanpa terasa. Forrest telah berlari selama 3 tahun sebelum akhirnya kembali ke Alabama pada tahun 1981. Suatu ketika, Forrest mendapatkan surat dari Jenny dan segera bergegas menuju rumah Jenny dan menemuinya. Tanpa terduga, Jenny memperkenalkan kepada seorang anak laki-laki kecil bernama Forrest Gump Jr. Anak itu merupakan anak hasil percintaan Jenny dan Forrest sebelumnya. Namun, Jenny memberitahu Forrest bahwa saat ini ia tengah menderita sebuah penyakit yang belum dikenal. Singkat cerita, Forrest dan Jenny memutuskan kembali ke Alabama dan tinggal bersama putra mereka. Keduanya juga melakukan pernikahan dengan acara yang sederhana. Dan setahun kemudian, Jenny meninggal karena penyakitnya. Dan kini Forrest melanjutkan hidupnya sebagai orang tua tunggal dan mengasuh anak semata wayangnya. Dan pada akhir film, Forrest duduk merenung di sebuah halte bus setelah mengantarkan anaknya.
Dan cerita pun selesai. Film ini menarik ditonton karena mengandung banyak nilai moral yang dapat kita ambil. Forrest mengajarkan untuk selalu berusaha karena setiap orang punya takdirnya masing-masing. Ia juga mengajarkan bahwa di balik kekurangan seseorang, pasti ada kelebihannya yang membedakannya dengan orang lain.